Audio Jungle. Audio Jungle. Saat ini masyarakat Indonesia susah untuk umur panjang, susah untuk usia tua. Dan rata-rata mereka muda, sakit keras, dan tentu wassalam. Banyak yang usia 50, 55, 60 sudah goyang, sudah gontai. Dan dia menyesali, padahal penyesalan itu memang datangnya belakangan. Tapi mereka menyesali itu. Nah, apa penyebab orang-orang sekarang ini banyak yang berjatuhan sebelum usia tua? Mengapa mereka melakukan sesuatu sebelum dia dilabeli umur panjang? Dan mengapa banyak yang sudah pusing, tensi naik, sakit ini di usia 45, 50, 60 dan sudah merasa sangat tua. Padahal usia manusia itu menurut penelitian bisa 122. Ya, bisa 125. Jadi kalau orang Indonesia bisa sampai 80, 90 itu hal yang wajar. Tetapi sedikit jumlahnya. Nah, sebabnya adalah yang pertama bandel. Jadi banyak orang Indonesia yang bandel terhadap pengetahuan ilmu yang sudah diperoleh sejak kecil di SD. Dulu oleh guru-guru kita diajari 4 sehat 5 sempurna, diajari cuci tangan, diajari makan secukupnya, diajari makan bervariasi, diajari jangan itu terus. Lalu kalau ini sudah, kita tahu itu paham, tapi bandel, emosinya yang main, akhirnya memberikan alasan, alah mumpung ketemu duren, kapan lagi? Alah wong duren 4 biji aja kan nggak apa-apa, mumpung wong ini jarang makan duren. Ah enggak, itu namanya bandel. Jadi masalah pertama adalah mengapa susah untuk usia tua? Karena bandel terhadap ilmu, pengalaman yang dia punyai, nasihat yang diberikan oleh orang tua terkait dengan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua itu lepas kontrol. Dia bisa ngontrol ya untuk menu ini secukupnya, menu ini secukupnya, tapi suatu saat dia lepas kontrol karena pertemanan, karena sahabat, karena kesempatan. Sate biasanya makan 5 tusuk saja. Ini enggak, karena ada teman yang ngomong, ayo lomba makan sate, maka sampai 20 tusuk, 25. Wah udah, lepas kontrol, sombong, akhirnya tensinya naik, stroke, ya wassalam. Itu ada teman saya yang seperti itu. Ya dia gunggungan istilah Jawa itu, kayak dipuja gitu ya. Akhirnya lepas kontrol. Karena nikmatnya makanan itu, karena untuk ngimbangi pergaulan teman, karena suasana yang membuat mereka harus lepas kontrol. Lepas kontrol itu kan ibarat memanjang, manjang ya putus, ya kan? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah menutup diri. Orangnya merasa sudah tahu, merasa sudah ngerti, dia menutup diri dengan kesehatan. Baru kalau di rumah sakit, dinasihati dokter, baru dia patuh betul. Padahal ketika masih sehat, masih proses itu diberitahu, tapi nutup diri dia. Ah, kamu itu siapa kok? Kayak dokter aja. Ah, kamu itu siapa? Kayak ngerti-ngerti aja. Jadi nutup diri dari informasi yang datang, padahal informasi itu bisa jadi benar. Tapi karena sekarang ini identik harus dokter yang memberitahu, dia nggak patuh. Ketika dokter patuh, tapi kan sudah akut sakitnya, ya akhirnya selamanya mengidap penyakit dan selamanya minum obat. Akhirnya ada kekurangan di sana terhadap kesempurnaan diri. Itu yang ketiga. Yang keempat, sesukanya. Ini lawan dari menutup diri. Dia sesukanya. Urip itu aku sendiri kan, sesuka saya. Ya tidur bisa jadi malam, besok pagi, apa pokok sesukanya, makan sesukanya. Wong hidup aja sekali. Biasanya ditamengi, ditutupi, diberi alasan oleh
hal-hal yang dia merasionalkan, melogikakan sendiri gitu. Tapi sesukanya, makan mumpung ada aja sesukanya. Ya akhirnya jatuh sakit. Wassalam. Ada teman saya begitu, makannya sesukanya dia. Kalau diberitahu pasti ada alasan, alibi. Akhirnya ya jatuh sakit dan tinggal nama saja. Kemudian yang kelima, tidak tahu. Nah, orang tidak tahu ini berilah tahu. Orang tidak tahu ini tidak bisa disalahkan karena tidak tahu tentang gizi ini, tidak tahu gizi ini, tidak tahu makanan ini dicampur ini akan jadi begini, tidak tahu kalau ini itu zatnya kalorinya lebih tinggi daripada ini, tidak tahu kalau vitaminnya melimpah, tidak tahu kalau tonik itu merusak ginjal, karena memang tidak tahu, ya pada akhirnya sakit juga, jatuh sakit. Ya, nah itu perlu diberitahu orang yang tidak tahu itu. Kemudian yang keenam, keluh kesah. Wah ini keluh kesah orangnya isinya tiap hari mengeluh aja. Begini mengeluh, begitu mengeluh. Jadi tidak ada sesuatu yang pas bagi dia. Mengeluh, datang ke tempat itu mengeluh karena belum ada yang datang. Ketika rapat mengeluh karena teman-teman lain agak terlambat. Ketika makan mengeluh, pokok mengeluh aja. Berpikirnya selalu negatif. Tidak pernah positif, tidak pernah menikmati. Jadi keluh kesah itu. Nah itu ya pada akhirnya sakit. Tensinya naik. Ya stroke karena banyak keluh kesah. Ya. Lalu yang ketujuh adalah sakit keras. Ya, sakit keras ini sakit yang kategori tinggi, kategori harus dirawat di rumah sakit, pada akhirnya wassalam juga. Nah, sakit keras ini yang juga penyebab orang tidak bisa berumur panjang. Susah untuk usia tua. Karena sakit kerasnya melampaui kenormalan. Ya, mungkin sampai operasi, sampai amputasi, atau dia semacam-macam lah, tentu susah untuk umur panjang. Yang ke-8, lupa. Nah, orang susah untuk mencapai umur panjang karena lupa bahwa umur panjang itu proses yang diawali di umur muda. Dia lupa dengan apa yang dia makan. Dia lupa dengan bahaya yang akan datang. Dia lupa safety, keamanan, pakai helm. Dia nggak pakai helm. Pokoknya lupa. Pada akhirnya ya jatuh sakit. Ya tidak bisa usia tua akibat lupa. Lah kalau lupa bagaimana Pak? Kalau lupa ya dicatat atau beritahukan ke orang, tolong ingatkan saya orang yang sering lupa. Tapi pas makan, aku katanya menghindari daging ini. Iya, lupa saya. Tapi akhirnya ditabrak, dilanggar juga. Ya. Nah kemudian yang ke-9 tidak yakin. Dia tidak yakin kalau nanti berumur panjang. Dia tidak yakin kalau nanti berusia tua. Dia tidak punya keyakinan bahwa hidup ini selalu dijaga oleh malaikat, diberikan anugerah oleh Allah. Jadi pokok orangnya nggak yakin. Ya sudah, sakit, ya, stres, sama juga tidak bisa umur panjang. Makanya kita harus punya keyakinan tinggi lah terhadap hidup ini adalah proses yang harus kita jaga. Hidup ini harus bersyukur tinggi pada Allah Subhanahu wa taala supaya ada penjagaan yang kuat dalam dunia batin dan raga kita. Kan begitu. Nah, yang ke-10 egoistis. Orangnya sangat egoistis, orang lain dianggap rendah sehingga nasihatnya nggak akan pernah dipedulikan. Egoistis itu sakarepe dhewe. Egoistis itu sombong. Mentang-mentang masih sehat makan ini bisa banyak. Pamerkan ke temannya, teman yang tahu hanya senyum aja, ya itu egois, lupa diri sama dengan lupa tadi. Lupa tadi kan memang tidak tahu kalau ini lupa diri ini sudah lupa dari keadaan yang ada karena egoistitasnya tinggi. Nah selanjutnya nomor 11 menyepelekan. Dia menyepelekan air putih, menyepelekan pentingnya olahraga, menyepelekan pentingnya buah, menyepelekan pentingnya kerja yang damai, menyepelekan tentang matahari yang belum bersinar kok. Pokoknya istilahnya menyepelekan. Itu sama dengan orang yang egoistis.
Nah pada akhirnya orang menyepelekan ini ya jatuh sakit. Wassalam juga. Lalu gagal, 12 ini gagal. Orang yang gagal sudah diet dia, sudah paham tentang makanan, tapi gagal. Mengapa gagal? Karena masih tercampur kemelekatan aspek yang lain, entah itu bandel, entah itu lupa, entah itu sakar PDW, dan seterusnya. Jadi bisa jadi gagal itu karena sesuatu. Oleh karena itu, supaya bisa usia tua, umur panjang, yuk hindari kegagalan dengan fokus secara menarik dan menyenangkan. Nah yang terakhir adalah sembunyi. Dia bersembunyi dengan logika yang ada, bersembunyi dengan alasan, bersembunyi dengan pokoknya adanya penolakan, tapi dia bersembunyi. Ya, bersembunyi itu gini loh. Kalau ketahuan dia bilang enggak, aku nggak makan. Ya, tapi begitu di luar karena nggak ada yang tahu dia makan. Ya, mumpung nikmat, mumpung ada, itu sembunyi-sembunyi. Demikian resep orang-orang yang bisa sampai umur panjang, dan itu adalah 13 aspek orang yang tidak bisa berumur panjang akibat masa mudanya yang ngeyel dan penuh dengan gemerisik. Demikian, salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.